Iya, Sasa, bagi pemirsa yang sudah menanti-nantikan informasi terpopuler di cnbcindonesia.com, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke top news yang pertama, yaitu melihat banyaknya kasus keuangan yang disebabkan oleh Koperasi Simpan Pinjam atau KSP. Tahun ini pemerintah atau Presiden Joko Widodo akan mempercepat revisi Undang-Undang tentang Koperasi. Sebab jika mengacu pada Undang-Undang tentang Koperasi nomor 25 tahun 1992, pemerintah disebutkan sama sekali tidak punya kewenangan dan pengawasan terhadap masalah koperasi. Sehabis melakukan rapat internal bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Teten menjelaskan aturan tentang koperasi saat ini masih sangat lemah, terutama dalam hal perusahaan finansial teknologi atau fintech yang mendirikan dalam bentuk koperasi. Selain itu, percepatan Undang-Undang Koperasi merupakan solusi dari pemerintah untuk turut membantu dalam penyelesaian banyaknya kasus keuangan dari koperasi simpan pinjam. Terlebih ketidakmampuan untuk melakukan intervensi langsung. Teten mencontohkan kasus Indosuria, satu-satunya jalan yang bisa ditempuh untuk mengembalikan uang anggota dengan melakukan proses hukum. Sehingga pihaknya sudah meminta Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam untuk melakukan kasasi. Di informasi selanjutnya, ya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin atau BGS mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan upaya pencegahan peningkatan kasus diabetes mellitus pada anak dengan mengatur gula, garam, dan lemak. Hal ini merupakan respon Kementerian Kesehatan atas laporan meningkatnya kasus diabetes anak sebanyak 70 kali lipat sejak 2010. Sebelumnya, Ikatan Dokter Anak Indonesia menyebutkan bahwa pada 2023 kasus diabetes pada anak meningkat hingga 70 kali lipat sejak 2010 lalu. Menanggapi hal tersebut, BGS menyebutkan bahwa angka tersebut belum pasti karena data antara IDAI dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS masih berbeda. Maka dari itu, BGS akan meminta IDAI, BPJS, dan epidemiolog untuk saling berkoordinasi satu sama lain untuk menyeragamkan angka kasus diabetes pada anak di Indonesia. Seluruh data yang telah terkumpul nanti akan disatukan dalam satu sistem melalui platform Satu Sehat agar seluruh pihak seperti organisasi profesi, dokter atau dinas kesehatan hingga masyarakat dapat mengakses data tersebut. Berikutnya kita ke informasi mancanegara. Korban tewas yang telah terkonfirmasi akibat gempa Turki dan Suriah berkekuatan 7,8 magnitudo mencapai 9.638 orang. Dilansir dari AFP, Rabu sore ini data resmi pemerintah dan otoritas medis mencatat sebanyak 7.108 orang tewas di Turki dan 2.530 lainnya tewas di Suriah. Sementara itu, seorang insinyur struktural dan koordinator kemanusiaan mendesak penyelamatan di Turki dan Suriah untuk tidak putus asa karena korban selamat dapat ditemukan hingga berminggu-minggu setelah gempa besar melanda wilayah tersebut. Salah satunya ada secercah keajaiban yang muncul di tengah upaya penyelamatan korban gempa Turki dan Suriah. Ada seorang bayi yang baru lahir berhasil selamat dari bawah reruntuhan puing. Bayi itu adalah satu-satunya yang selamat dari keluarga terdekatnya yang semuanya tewas ketika gempa hebat itu melanda. Bayi tersebut kini dalam kondisi aman dan tengah dirawat di kota terdekat Afrin. Ya, berikutnya. Bagi Anda yang berniat membeli handphone, hati-hati. Beberapa ahli memperingatkan untuk tidak membeli handphone Android di China. Sebab handphone tersebut dipenuhi dengan aplikasi bawaan yang mentransmisikan data sensitif privasi ke domain pihak ketiga tanpa persetujuan atau pemberitahuan. Penelitian yang dilakukan oleh Hayu Liu dari University of Edinburgh, Douglas Leith dari Trinity College Dublin, dan Paul Patras dari University of Edinburgh menunjukkan bahwa kebocoran informasi pribadi menimbulkan risiko pelacakan yang serius bagi pelanggan ponsel di China. Bahkan ketika penggunanya berada di luar negeri dengan undang-undang privasi yang lebih ketat dan kuat.
Dalam sebuah makalah berjudul Android OS Privacy Under the Loop, A Tale from the East, trio petinggi universitas menganalisis aplikasi sistem Android yang diinstal pada headset seluler dari 3 vendor handphone populer di China, yakni OnePlus, Xiaomi, dan Oppo Realme.